Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru, pelajaran baru, yaitu materi tentang aritmatika. Oh ya, aritmatika. Sebelum kita masuk ke judulnya, kita harus tahu dulu aritmatika itu apa definisinya. Aritmatika itu definisinya merupakan, mungkin secara umumnya merupakan sebuah baris aritmatika, baris yang mempunyai selisih. Nah, kita bisa bilang begitu, nah. Iya, selisih. Nah, selisih. Misal nih, Bapak punya barisnya itu bisa dibilang ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan seterusnya. Nah, sampailah UN itu kan, dan seterusnya. Misal di sini Bapak buat di sini, Bapak lagi kan, misal di sini saya buat 1. Misalkan di sini 4, ya kan? Kemudian kalau misalkan di sini 1, 4, kemudian sukuku. Ingat, U ini merupakan suku ke 1, suku kedua, suku ketiga, 4, dan seterusnya. Misal suku ketiganya saya buat 7, suku keempatnya 10, dan seterusnya. Nah, di sini kan mempunyai terbentuk atau terciptalah sebuah pola, ya kan? Pola di sini. Nah, kita bisa bilanglah bahwasanya suku pertama itu bisa disebut dengan U1, itu bisa disebut dengan A atau 1. Nah, kemudian U2 berapa nilainya? 4. Kemudian kita masuk lagi ke U3. Berapa U3? 7. U4 berapa? U4 10, dan seterusnya, ya kan? Iya. Nah, dalam setiap U itu dalam setiap antara U1, U2, U3, dan U4 itu mempunyai beda. Nah, beda itu bisa kita buat dengan selisih. Beda atau selisih. Apa rumusnya, Pak? Pak lagi kan jadinya. Ya, jadi kalau misalkan kalian ada beda itu sama dengan selisih. Ya, selisihnya apa? Antar U2 dikurang dengan U1. Berapa U2 kita punya? 4. Mantap. U1 berapa? 1. Berarti bedanya berapa? 3. Lagi. Mau berapapun ya, harus dari yang besar menjadi yang kecil dulu, nak. Enak lagi kan jadinya. U4 dikurang U3. Nah, sekarang saya tanya, U4 berapa? 10 dikurang U3 berapa? 7. 10 kurang 7? 3. Inilah dia bedanya. Nah, dalam sebuah aritmatika dia berpola nih. Bisa aja pertanyaan. Misal saya punya pertanyaan nih. Tentukan, katanya, ya kan? Tentukan suku ke 7. Nah, dari barisan di atas. Nah, yang tadi kita jadikan contoh. Gampang, ya kan? Kita buat aja satu-satu, ya kan? U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Nah, dari 1 nih. Kan bedanya tadi berapa? Selisihnya tadi berapa? 3. U1 berapa? 1. U2 4. Tambah aja 3. 7. 10. 13. Ini berapa? 16. Ini berapa? 19. Oh, berarti berapa suku ke-7? Berapa suku ke-7?
suku ke-7 atau U7 itu sama dengan berapa tadi? 19. Gampang kalau suku ke-7. Sekarang pertanyaan. Kalau misalkan saya tanya U ke 30. Nah, U ke 30 berapa? Ini kan kalau kita satu-satu kayak ini kan tidak efektif, ya kan? Berarti itulah masuk kita ke penggunaan rumus, di mana UN itu sama dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali beda. Nah ya ini dia rumusnya. Atau boleh tak tanpa kurung ini? Boleh. Oke, sekarang kita masukkan U suku ke-30. Nah, kita bisa buat di sini U 30 sama dengan sudah A-nya tuh A. Di sini kita buat keterangannya. Nah, enak lagi kan? A itu apa? Suku pertama. Oke. B itu apa? Bedanya atau selisih. Kemudian N itu keberapa yang ditanya. UN itu nilainya. Suku ke-30 berapa nilainya gitu. N-nya itu keberapa, pertanyaan keberapa yang ditanya gitu. Nah, contoh U30 ya kan. Kita tahu suku pertamanya berapa? 1 ditambah N yang ditanya berapa? Suku ke-30. Berarti 30 dikurang 1. Bedanya tadi berapa nak? Enak lagi kan. Bedanya tadi 3. Oke. 3. Dari mana dapatnya tadi? Ini tadi A. Ini tadi A dari awal tadi. A suku pertama. Kemudian dapat bedanya dari mana? Ini B. U2 dikurang U1. Nah, inilah jadinya. Sudah. Berarti U30 itu sama dengan 1 ditambah 30 kurang 1 berapa? 29. Ingat, ini dalam kurung dikali beda. Berapa bedanya? 3. Berarti U30 sama dengan 1 ditambah 29 kali 3. 3 kali 9 kali 3 27, sisa 2 6 87. Berarti U ke 30 itu sama dengan 88. Ini dia jawabannya. U30 nilainya 88. Berarti ini UN itu adalah nilainya. Nah, inilah dia jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan nak?